Kita ke informasi lain, pemirsa, oknum polisi menolak laporan seorang wanita korban perampokan diperiksa Propam Polres Metro Jakarta Timur. Atas peristiwa ini, Kapolres Metro Jakarta Timur meminta maaf dan akan memberi sanksi tegas kepada oknum polisi tersebut. Video seorang perempuan menjadi korban perampokan setelah mengambil uang dari anjungan tunai mandiri atau ATM di sebuah minimarket viral di media sosial. Menurut korban, saat itu ia diikuti oleh sejumlah orang dengan mengendarai 2 sepeda motor. Kemudian salah satu pelaku mendekati korban dan mengetuk kaca mobil sambil menyampaikan bahwa mobil yang dikendarai korban membahayakan orang lain. Korban kemudian berhenti keluar dan melihat kondisi mobil, namun perampok yang mengendarai sepeda motor mengambil tas korban yang berada di kursi belakang dari sisi kiri. Atas kejadian ini, korban kemudian melapor ke Polsek Pulau Gadung, Jakarta Timur. Namun laporan itu tidak ditanggapi oleh petugas yang berjaga. Maksud saya sedang kesusahan, bukan wewenangnya Bapak bicara seperti itu. Dan saya tidak diarahkan harus lapor demikian buat berita acara atau apa. Saya hanya dikasih bukti untuk laporan hilang saja gitu. Dan dia langsung tinggalin saya naik lantai 2. Terus hari ini melapor lagi ke Polres? Iya, saya lapor langsung ke Polres dan Polres langsung tindak lanjutin. Hari ini tadi sudah ke TKP. Jadi semuanya sudah dibantu sama Polres tempat. Atas kejadian ini, Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Erwin Kurniawan meminta maaf dan akan menindak tegas Aibda RP. Yang dilakukan anggota, tentu saya selaku Kapolres Jakarta Timur meminta maaf kepada masyarakat. Untuk kemudian saya akan perbaiki dan kami akan menghukum oknum atau tugas yang tidak bisa menempatkan diri, tidak bisa berempati atau melanggar SOP. Hukuman itu akan kami percepat dan segera kami sidangkan pada hari Rabu. Ya. Untuk tadi juga Pak Kapolda sudah memberikan arahan terkait usulan untuk hukumannya adalah disiplin dipindahkan atau mutasi tour of area. Sementara terkait laporan perampokan, polisi tengah menyelidiki dan memburu para pelaku. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, terkait oknum polisi yang menolak laporan warga, adakah syarat khusus agar laporan ditindaklanjuti? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami anggota Kompolnas Pungki Indarti. Selamat sore, Bu Pungki. Selamat sore, Mbak Stefani. Baik, Bu Pungki, lagi-lagi laporan masyarakat ditolak dan baru ditindaklanjuti setelah viral di media sosial. Bahkan tagar percuma lapor polisi kembali muncul nih, Bu. Seperti apa catatan dari Kompolnas atas peristiwa ini? Iya, saya sangat menyesalkan ya, masih ada anggota-anggota yang nakal. Ini kan kemudian jadi viral dan berdampak terhadap nama baik Polri. Nah, saya berharap anggota yang seperti ini diberi sanksi yang tegas itu. Nah, tugas polisi adalah melayani, mengayomi, melindungi masyarakat dan menegakkan hukum untuk menciptakan atau untuk mewujudkan Harkamtibmas. Nah, oleh karena itu semua laporan itu mesti harus diterima dan ditindaklanjuti. Apalagi terkait dengan peraturan Kapolri tentang penyidikan tindak pidana, ini semua laporan juga harus diterima. Nah, yang dilakukan oleh anggota ini sangat tidak empati ya dan tidak tulus dalam melayani masyarakat. Sebetulnya kalau kita melihat wilayahnya ya, wilayah Pulau Gadung, ini kan wilayah yang rawan juga gitu. Nah, seharusnya sebagai anggota kepolisian yang bersangkutan sigap dalam melayani dan memberikan bantuan. Nah, selain penegakan hukum, sebetulnya yang menjadi concern kami adalah perlunya polisi melakukan pencegahan kejahatan. Jadi jangan sampai kemudian ada laporan dari masyarakat yang menyatakan kehilangan atau menjadi korban tindak pidana. Nah, oleh karena itu tindakan preventif preemptif mesti harus dikedepankan, termasuk juga patroli rutin yang mesti harus dilakukan di wilayah itu. Kalau wilayah Pulau Gadung misalnya kita lihat ada banyak industri, terus kemudian terminal juga ada di situ.
situ. Nah, ini mestinya pengamanannya mesti harus diperketat seperti itu, Mbak Baik, Stefani. Bu Pungki, sebenarnya ada syarat tertentu tidak untuk laporan masyarakat bisa ditindaklanjuti, misalnya minimal kerugian yang dialami, atau seharusnya ya semua laporan harus bisa ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian? Ya, kalau berdasarkan peraturan Kapolri tentang penyidikan tindak pidana ya, di situ masyarakat dapat melapor baik secara langsung atau melalui surat atau melalui elektronik. Jadi mungkin ada aplikasi yang bisa digunakan oleh masyarakat ya, katakan dengan Dumas Presisi misalnya, atau masyarakat bisa lapor ke 110 misalnya seperti itu. Nah, itu ditindaklanjuti, kemudian biasanya lapornya di SPK atau SPKT, jadi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu. Nah, di situ ada penyidik yang ditempatkan untuk melihat laporan tersebut, apakah laporan tersebut bisa diterima atau kemudian ada catatan. Nah, kalau bisa diterima maka akan dikeluarkan surat LP ya, surat laporan ke kepolisian. Nah, itu sebagai nanti pegangan bagi masyarakat untuk menindaklanjuti kasusnya, seperti itu, Mbak. Jadi kalau kasusnya katakan misalnya ini kan kaitannya dengan pidana, jadi mesti harus diterima ya. Kalau misalnya tidak diterima itu misalnya kaitannya dengan perdata, jadi ini kasus seharusnya diselesaikan lewat cara perdata, tapi kemudian dilaporkan ke polisi sebagai tindak pidana, itu tentu saja polisi akan memberikan catatan ini perkara perdata, jadi tidak bisa diterima, seperti itu. Jadi seharusnya semua laporan tindak pidana bisa diterima oleh kepolisian. Baik, Bu Pungki tadi juga menyampaikan Kompolnas berharap oknum polisi ini diberikan sanksi yang tegas. Sanksi yang diusulkan sementara oleh Kapolda diantaranya mutasi hingga yang terberat pemberhentian dengan tidak hormat. Kalau Kompolnas sendiri menilainya sanksi apa yang seharusnya diberikan kepada oknum polisi yang menolak laporan korban pencurian? Iya, ini kan ada kaitannya dengan pemeriksaan propam nantinya ya Mbak ya. Jadi perlu ada fakta-fakta, keterangan-keterangan saksi, dan kemudian bukti-bukti yang dikumpulkan. Nah, nanti propam akan menjatuhkan sanksi sesuai dengan aturan. Kalau disiplin, maka bisa jadi dia ada di sel ya, ditempatkan di satu tempat khusus selama 14 hari, kemudian juga ada demosi. Tadi Pak Kapolres juga sudah menjelaskan kemungkinan tour of area, dipindah keluar dari Polda Metro Jaya. Nah, tapi kalau dipindah keluar itu mesti harus diawasi, jangan sampai di tempat yang baru nanti yang bersangkutan melakukan tindakan yang lebih buruk, ini jangan sampai seperti itu. Nah, karena misalnya kasus ini dianggap mencederai atau mencoreng nama baik institusi, kemungkinan nantinya juga perlu dipertimbangkan untuk pemeriksaan etik. Kalau pemeriksaan etik, hukuman tertinggi ancamannya adalah PTDH, seperti itu. Nah, saya berharap kasus ini bisa menjadi pelajaran bagi anggota Polri yang lain agar tidak elek-elekan dalam melakukan tugas ya. Mereka harus tulus dalam melayani, mengayomi, melindungi masyarakat dan menegakkan hukum. Seperti itu, Mbak Stefani. Baik, kita akan tunggu sanksi yang diberikan kepada oknum polisi ini dan semoga tidak terjadi lagi ke depannya di wilayah manapun. Terima kasih Ibu Pungki Indarti, Komisioner Kompolnas sudah berbincang bersama kami di News Sore.